Dalam Bible, sunat disebut sebagai perjanjian kekal dalam Kejadian 17 ayat 13 antara Tuhan dan keturunan Abraham. Secara logika bahasa, istilah kekal dipahami sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dibatalkan. Namun, dalam perkembangan ajaran Kristen awal, muncul pergeseran pemahaman. Ini tidak logis dan keliru. Secara logika, ini menimbulkan pertanyaan, jika sunat adalah perjanjian kekal, mengapa praktiknya tidak lagi diwajibkan? Kristen menafsirkan salah. Mereka mengatakan ada dua kemungkinan penjelasan rasional. Pertama, istilah kekal bisa dipahami terbatas pada konteks bangsa Israel, bukan universal untuk semua manusia. Kedua, terjadi reinterpretasi ajaran bahwa makna sunat dialihkan dari fisik menjadi simbolis, yaitu sunat hati. Padahal sunat Abraham adalah sunat daging. Kristen salah menafsirkan. Kristen menganggap bahwa dalam praktiknya, ajaran dapat berkembang sesuai situasi, meskipun secara teks disebut kekal. Ini membuka ruang diskusi bahwa istilah teologis tidak selalu identik dengan makna harfiah yang absolut. Tapi pendapat ini salah. Buktinya orang Yahudi tidak setuju dengan pendapat istilah teologis tidak selalu identik dengan makna harfiah yang absolut. Bagi mereka istilah kekal adalah berlaku abadi selamanya, tidak dapat diubah. Jadi, dari sudut akal kritis, perubahan yang dilakukan oleh pihak Kristen ini tetap terlihat seperti pergeseran dari aturan yang sebelumnya dianggap mutlak. Jika sesuatu benar-benar kekal, seharusnya tidak mengalami perubahan penerapan sedikit pun. Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal membedah salah satu perintah paling tua di dalam Alkitab. Tapi kita akan lihat dari kacamata logika murni. Pertanyaannya simpel. Apakah sebuah perintah yang katanya kekal, itu beneran bisa dibatalkan? Yuk, kita telusuri argumennya sama-sama. Nah, pemahaman yang umum di kalangan Kristiani kan, sunat hati itu secara rohani sudah menggantikan sunat fisik. Tapi, gimana kalau ternyata ada sebuah kekeliruan logika yang fundamental dalam cara pandang ini? Nah, itulah yang mau kita analisis bareng hari ini. Oke, untuk bisa ngerti argumen ini, kita harus balik dulu ke akarnya, ke sumbernya, yaitu perintah sunat yang pertama kali banget diberikan kepada Abraham di kitab Kejadian. Coba deh, perhatiin banget pilihan katanya di sini. Menurut sumber analisis kita, ini tuh bukan saran ya, bukan juga simbol yang bisa ditafsirkan seenaknya. Ini adalah instruksi langsung dari Tuhan, sebuah perintah yang sifatnya mengikat. Nah, lihat deh syarat-syarat perjanjiannya. Kata-katanya itu benar-benar nggak ngasih ruang buat kompromi. Disebutnya perjanjian kekal, terus berlaku buat setiap laki-laki. Dan ada ancaman serius, diputuskan dari umatnya. Ini menunjukkan betapa krusialnya perintah ini. Oke, jadi perintah fisiknya kan jelas banget. Terus, dari mana dong ide soal sunat hati ini muncul? Dan apa benar konsep ini memang dimaksudkan untuk menggantikan yang asli? Nah, disinilah letak poin kuncinya. Ternyata, perintah untuk menyunat hati itu udah ada dari zaman perjanjian lama. Perintah ini ada berdampingan sama perintah fisik. Jadi ini bukan konsep baru yang tiba-tiba muncul belakangan. Dan tabel ini nunjukin inti argumennya dengan jelas banget. Kalau ada dua hal yang diperintahkan dalam rentang waktu yang sama, kesimpulan logis ya kan, keduanya itu saling melengkapi, bukan yang satu menggantikan yang lain. Coba deh bayangin pakai analogi belajar dan berlatih ini. Gampang banget kan? Kalau pelatih minta kita belajar teori dan latihan di lapangan, ya berarti dua-duanya harus dikerjain. Gak bisa kita bilang, saya belajar aja gak usah latihan. Keduanya itu satu paket instruksi. Nah, gagasan soal dua perintah yang saling melengkapi ini jadi makin kuat lagi kalau kita lihat tulisan Nabi Yehezkiel. Yuk kita lihat gimana dia menyatukan kedua konsep ini. Perhatikan, teksnya di sini tuh eksplisit banget. Dia pakai kata hati dan daging, bukan hati atau daging. Penggunaan kata dan di sini sangat-sangat krusial. Jadi kesimpulan logisnya kan jelas ya. Menurut Nabi, keadaan batin dan tanda lahiriah itu bukan pilihan, bukan pilih salah satu. Keduanya adalah syarat yang nggak bisa dipisahkan. Oke, dari sini kita loncat ke Perjanjian Baru, khususnya ke tulisan-tulisan Rasul Paulus. Karena dari sinilah penafsiran umum soal penggantian itu berasal. Nah, disinilah letak masalah penafsirannya. Paulus memang menekankan betapa pentingnya kondisi hati. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi argumen dari sumber kita adalah Paulus tidak pernah secara eksplisit bilang kalau perintah fisik itu batal demi hukum. Inilah yang disebut sebagai lompatan logika. Dari sekedar menekankan pentingnya aspek hati, lalu ditarik kesimpulan bahwa perintah fisik jadi batal. Ini kan sebuah kesimpulan.
sebuah interpretasi, bukan perintah langsung. Logikanya, sebuah perintah yang eksplisit dari Tuhan cuma bisa dibatalkan oleh perintah lain yang sama-sama eksplisit. Baiklah, supaya lebih jelas lagi, mari kita rangkum inti dari konflik logika yang disajikan dalam analisis ini dari awal sampai akhir. Tabel ini nih, ngerangkum semuanya dengan rapih. Di satu sisi, kita punya fakta tekstual, perintah-perintah yang tertulis secara langsung dari Tuhan. Di sisi lain, kita punya masalah penafsiran, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari teks yang menurut argumen ini malah menciptakan konflik logika. Untuk benar-benar menegaskan poin terakhirnya, sumber ini ngasih satu perbandingan penutup yang kuat banget. Apa sih arti angka 11 ini? Dan inilah pertanyaan provokatif yang ditinggalkan oleh analisis ini untuk kita renungkan. Sebuah pertanyaan yang mendorong kita buat melihat lebih dalam lagi, apa itu konsistensi tekstual, dan apa sih artinya sebuah perintah kalau ia benar-benar disebut kekal.